Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Hari ini tidak ada di Ducati Indonesia, bukan juga di rumah, tapi kali ini aku di jam 4:23 pagi sudah berada di Halim Perdana Kusuma, akan mengajak kalian buat ikutan keseruan We Ride S1 Ducati 2024. Jadi We Ride S1 itu semua Ducatisi di seluruh dunia ride bareng. Nah, di Indonesia ini, wah, tahun ini sih venue-nya luar biasa. Nah, sayangnya tahun lalu aku tuh nggak sempet bikin vlog kayak gini. Jadi tahun ini di We Ride S1 aku niatin banget kalian harus lihat keseruannya seperti apa karena tempatnya spektakuler banget. Tenang, info MotoGP-nya tentu masih ada. Jadi ikutin terus perjalanan aku. Special edition, special episode We Ride S1. Ladies and gentlemen, this is flight crew. We begin our descent into Wajiban MotoGP Jakarta. Sudah sampai di Bandara Adi Sucipto Airport. Nah, ini aku akan langsung menuju ke, nggak tahu sih tempatnya. Ditunggu dijemput dulu sama teman-teman dari Ducati Indonesia. Sebetulnya kalau yang lain udah pada sampai dari tadi malam. Kayaknya terakhir ada yang nyampe jam 12 karena mereka riding dari Jakarta ke Jogja. Kita masuk dulu ya. Mari kita mencari, katanya sih ada Mas Gigih nih dari Ducati. Nah, itu dia. Selamat pagi. Wow, keren sekali. Wah, aku langsung disambut pakai ini buat riding kitnya, riding kitnya. Terima kasih Mas Gigi. Yuk, kita langsung. Ini nginepnya sih di Sheraton Mustika, tapi kenapa ini Ducati semua? Oh iyalah, memang isinya Ducati semua tuh kan. Jadi di sini buat servisnya udah ada, mobilnya udah ada, karena udah disiapin. Keren banget ya, sini lebih keren daripada tahun lalu ya Mas Gigi. Iya dong. Tuh, welcome Ducatis. Welcome Ducati. Gokil. Ini registrationnya ini ada Doci, Ducati Owners. Wah, ini benar-benar satu hotel disulap jadi buat Ducatisti di Indonesia. Jadi ini jual merchandise, motornya kalau mau beli juga boleh sih gitu. Nah tuh ada helmetnya, terus udah gitu banyak merch-nya, ada leathernya juga bahkan. Terus, wah, ini pol-polan abis nih. Nah tadi malam yang datang kemarin ya, ini check-innya di sini dapat kit seperti yang tadi aku dikasih sama Mas Gigi. Nah ini isinya nanti aku pakai fotonya. Oke. Satu hotel Ducati semua nggak tuh? Karena aku nggak boleh bawa motor sendiri, jadi aku bojeng dia. Karena lagi briefing dulu, ada Pak Dito tuh lagi briefing. Di sini ada 300 Ducatisti yang berkumpul, jadi dibagi berdasarkan tipe motornya. Jadi ada yang pakai Scrambler, ada yang pakai Desmo, ada yang pakai Panigale, ada yang pakai Multistrada. Hari ini aku bersama dia pakai Multistrada. Ada yang pakai Desert X juga. Aku masih mencari Om Yuk nih, jagoannya mana, dia road captain juga. Gigi, nggak apa-apa, aku lagi ngeliat belakang kamu tuh ada World Ducati Week. Ini apakah sebuah kode mungkin untuk Pak Jimmy Budijanto untuk membawa Lucy Wiryono ke World Ducati Week? Nah, Harus sih Mbak. harus ya. Masa udah ditaruh di sini nggak berangkat? Ya kan? Iya, udah gas-gas. Udah di sini nih, iya kan? Misano. Nah, Misano Juli, urus visa dari sekarang deh Pak Jimmy, siap. Ya, kita lagi jalan dulu ya ke parkirannya. Nanti aku kasih lihat seperti apa serunya. Sebanyak apa Ducati yang ngumpul di sini, motornya. Ducatisinya ada berapa Mas Gigi? 300? 302. 302. Wah, gila.
Tapi di sini Ducati Indonesia udah nyiapin semua dengan sangat baik. Jadi ada tim PMI-nya, terus udah gitu service krunya juga. Ini benar-benar satu hotel di booking sama Ducati Indonesia. Gokil. Nah, oke, ini dia. Aku akan tunjukin ke kalian. Hai Mas Penya, hai. Ketemu di sini. Nah, ini tadi yang aku bilang parkirannya, jadi emang beda. Yang di atas tadi kan Panigale, Desmo, dan lain-lain. Nah, yang ini ada Scrambler, Monster, ada Diavel juga, terus ada Multistrada, Desert X, Street Fighter juga ada, Next Street Fighter. Scrambler banyak banget nih. Nah, ini Pak Jimmy. Kita bersama Pak Jimmy. Cakep ya. Sendirian ya? Karena di bawah stang ya. Oke. Berarti Bapak nggak pakai ini ya? Saya udah pindah di depan. Enggak, ini dipakai sama Ini orang. ada Hypermotard juga. Ada orang ngobrol dipakai dia Mas. Hypermotard ini yang ditaksir suami saya tapi nggak dibeli-beli. Panigale deh yang ditaksir, nggak dibeli-beli. Nah, tuh. Ini Monster, ini gengnya. Jadi dikumpulin semua nih, yang Monster semua. Tuh kan, gila ya. Ducati sebanyak ini, gokil. Nah, itu road captain-nya Om Yuk Tansil. Nah, dia itu kalau kalian nonton YouTube-nya atau mungkin pernah lihat acaranya Om Yuk, masih lewat Ring of Fire. Nah, emang Om Yuk mah jagoan lah, dan dia road captain-nya buat Desert X. Nah, itu gengnya di situ. Kita sudah sampai di Prambanan. Ini dia tujuannya. Wow, keren banget. Halo Mas, ini keren banget Pense Marquez ya. Udah pasti, lihat dong helmnya. Tuh, 93 banget, showy, keren kan? Jadi semua Ducati sih sudah berkumpul di sini, udah disiapin coffee break di sini. Panas banget sumpah. Tapi enak banget pakai Multistrada. Kalau tahun lalu kita ngelilingin bundaran HI, aku pakai Scrambler, bukan aku, suami aku. Terus tadi begitu nyampe, udah disiapin buat foto dengan background Candi Prambanan. Keren banget ya. Nah, di sini lagi-lagi diatur. Jadi aku ajak kalian lihat ada motor apa aja di sini ya Ducatinya. Ini ada Panigale, ada Desmo, RR juga. Wah, kita, tepatnya di sosial media. cakep banget. Silakan boleh tag ke Ducati Indonesia. Sekali lagi, Ini Anda geng bisa Panigale. sosial media ataupun juga Wow, ini yang Instagram karbon Ducati semua, punya siapa nih? Ducati. Anda Cakep bisa banget. dengan Kemudian ini Street Fighter. ada 3 hashtag. Hashtag yang pertama adalah Jadi ada Panigale, yang ini Street Fighter, terus ini Diavel. Diavel yang baru tuh cakep banget loh, dan ini kalau misalnya kalian suka long ride emang menyenangkan sih pakai Diavel. Terus di sini ada Monster. Katanya sih kalau aku bisa naik motor, cocok nih pakai Monster. Udah pernah nyoba sih kemarin. Terus ini ada Desert X. Nah ini motornya Om Yuk nih. Bukan yang ini, tipenya maksudnya. Nah, ini dia road captain-nya nih. Om Yuk. Nah ini road captain-nya Om Yuk. Kemudian ini adalah Multistrada. Nah tadi aku pakai yang ini. Terus ada juga geng Scrambler. Tuh belum pada datang nih Scramblernya. Ini masih nunggu giliran foto-foto nih, pakai Multistrada banyak banget hari ini. Desert X nih bener-bener yang kalau kalian suka apa ya, adventure banget. Nih, kita lihat Om Yuk ya. Oke, selamat datang Ducati dari Desert X kali ini sudah hadir. Om Yuk jadi road captain, mantap. Are you ready guys? Ducati Desert X
Ducati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah diri sekalian. Apa data TAR 98 Mono Ducati. Halo, sekarang aku sudah berada di Yogyakarta International Airport. Udah selesai rangkaian Ducati We Ride S1. Hari ini mau pulang karena besok udah mulai kerja lagi seperti biasa. Nah, sambil nunggu flight, aku mau cerita tentang MotoGP. Karena kalau keriannya We Ride S1, kalian udah bisa lihat langsung. Tadi udah aku bikin konten lengkapnya, ada motor apa aja, keseruannya gimana. Dan ini buat kalian yang belum tahu, ini event apaan sih We Ride S1? Ini adalah event global yang diadakan di seluruh dunia. Semua Ducatisti berkumpul di tanggal 4 Mei untuk ride bareng-bareng. Jadi bukan cuma di Indonesia, yang kemarin tempatnya diadakan Ducati Indonesia di Candi Prambanan, Yogyakarta. Tapi di Malaysia, di Italia, semua deh pokoknya global. Nanti kalian lihat aja di akunnya Ducati karena mereka pasti akan posting. Yang pasti ini seru banget dan aku bangga banget sih jadi bagian dari keseruan ini. Good job Ducati Indonesia yang udah bikin event yang luar biasa dengan venue yang sangat menarik perhatian tentunya. Gila, ada 305 Ducatisti kumpul di depan Candi Prambanan. Seru banget sih, itu pasti akan bikin mata dunia melirik ke Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin soal MotoGP. Jadi aku akan update ke kalian berita-berita apa aja yang baru aja keluar, termasuk juga update tentang Jerez Test yang dilakukan setelah race di Jerez. Hari Seninnya tanggal 29 April 2024. Nah, yang pertama berita yang baru aja keluar adalah soal Kazakhstan GP yang akhirnya di-postpone. Bukan di-cancel, tapi mereka bilangnya di-postpone alias ditunda. Nah, tapi kalau feeling aku sih ini pasti dibatalin. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di Instagramnya MotoGP atau kalian lihat juga di website, di kalender resminya, si Kazakhstan itu ditaruhnya setelah Valencia, yang mana Valencia adalah selalu menjadi seri penutup MotoGP. Jadi kayaknya nggak mungkin sih dia dijadiin seri penutup. Ya kali dia dari Valencia, abis selesai semuanya terus udah gitu MotoGP Award-nya FIM Awards sekarang itu dipindahin ke Kazakhstan, kayaknya nggak mungkin. Jadi ini mungkin sekedar ya biar enak aja kali kayaknya ya. Alasan dibatalkannya, diposponnya adalah karena katanya ada banjir. Sebetulnya tahun lalu juga udah sempat dibatalkan. Benar-benar dibatalkan, bukan dipospon kalau tahun lalu. Alasannya karena ada isu homologasi dan juga kontrak. Nah, tahun ini sebelum ada berita dipospon, udah keluar juga ada rumor-rumor yang mengatakan akan dibatalkan. Tapi ternyata keluar beritanya dipospon. Kita tinggal tunggu aja ya, apakah benar kejadian ditaruh setelah Valencia atau enggak. Terus sekarang kita akan langsung masuk ke update dari hasil tes Jerez. Regulasi MotoGP 2027 sudah keluar dan berikut aku rangkum buat kalian. Untuk mesin dari kapasitas 100 cc menjadi 850 cc. Alokasi mesin dari 7 mesin per musim berubah menjadi 6 mesin saja. Bahan bakar dari kapasitas 22 liter menjadi 20 liter. Untuk sprint race dari 12 liter menjadi 11 liter. Dan bahan bakarnya musim 2027 harus 100% non-fosil. Untuk transmisi, gear ratio-nya dari 24 berubah menjadi 16. Ride height device dan whole shot device sama sekali tidak boleh digunakan alias di-ban. Aerodynamics, lebarnya dari maksimal 600 mm sekarang menjadi 550 mm. Untuk fairing depan, bagian hidungnya tuh lebih pendek 50 mm.
rear aeronya sekarang harus dihomologasi dan hanya boleh update 1 kali dalam 1 musim. Bobot motornya juga berkurang dari 157 kg menjadi 153 kg. Dan yang paling menarik buat aku dari regulasi MotoGP 2027 ini adalah GPS data sharing. Tapi ingat, ini bukan telemetri ya. Jadi GPS data sharing ini bisa menunjukkan speed, bisa menunjukkan posisinya, dan ini harus dibuka di setiap akhir sesi. Nah, tentu kalian pengen tahu kan, karena buat fansnya Yamaha, fansnya Honda itu menantikan tes di Jerez kemarin tuh kayak harap-harap cemas. Oke, mereka bawa apa ya? Oke, kita mulai dari Yamaha dulu. Yamaha itu ada 3 poin penting yang mereka lakukan di Jerez. Yang pertama, mereka coba swing arm baru, sasis baru juga yang katanya bisa membantu Yamaha M1 ini untuk soal beloknya. Agak ironis sih sebenarnya, karena Yamaha itu sebetulnya terkenal dengan agility-nya alias lincah di tikungan. Tapi sekarang berhubung mesinnya udah lebih agresif, jadi mereka justru kehilangan strong point yang tadi aku bilang soal cornering. Jadi udah nggak agile lagi. Tapi menurut 2 ridernya, Fabio Quartararo dan Alex Rins, justru ini nggak bawa perubahan yang signifikan. Alex Rins tuh malah kayak nggak ngerasain apa-apa. Terus selain itu mereka juga aero fairing. Nah ini aku bukannya. Oh bukan. Kalau soal fairing, ini kalian lihat ya, bahkan aku kemarin di Instagram sempat bilang, ini fairingnya motornya Alex Rins udah kayak lele, soalnya masif banget. Dan aku mikirnya apakah ini gara-gara Marco Nicotra? Ini adalah specialty aerodynamics yang dibajak dari Ducati. Tapi aerofairing ini memang pengembangannya ya gampang-gampang susah lah gitu. Dan aku udah pernah bahas juga ya, sebetulnya akan seperti apa fairing ini manfaatnya. Ya sebetulnya kalau mesinnya nggak agresif banget, nggak punya power, ya fairing itu nggak akan punya arti apa-apa gitu. Satu hal terakhir yang dicoba sama Yamaha adalah electronics. Nah ini mereka juga melakukan pengembangan di electronics karena mesinnya agresif banget. Jadi mereka harus membuat electronics supaya membuat mesinnya lebih smooth, tidak terlalu galak. Nah itu tadi ada 3 poin yang udah aku cerita tentang apa yang dilakukan sama Yamaha di tes Jerez. Kita lanjut ke pabrikan yang selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke Honda. Honda itu nyoba sidepod baru, aero package baru, downwash ducts, terus ada tail wing yang baru juga yang mirip-mirip sama KTM kalau aku lihat. Terus apalagi ya, yang pasti kemarin itu yang nyoba mesin barunya. Mesin baru tuh sebenarnya bukan benar-benar baru sih, kayak lebih disempurnakan aja. Nah, Marini sama Mir udah nyoba waktu di tes Barcelona. Sementara kemarin yang coba di Jerez itu adalah Nakagami sama Zarco. Yang pasti mereka itu mencari solusi sama kayak Yamaha, gimana caranya supaya bisa membuat RC213V versi 2024 ini bisa belok, karena itu masalahnya. Oh iya, tambahan juga buat Yamaha. Yamaha itu rumornya kan mereka pas di Jerez kemarin katanya punya mesin baru yang dicurigai V4, tapi ternyata enggak kok gitu. Jadi mereka tuh kayaknya lama banget sih gitu kalau bisa tiba-tiba mereka mau ganti V4, itu pasti pun hasilnya tidak akan instan juga gitu. Jadi itu update dari Honda. Sekarang kita lanjut ke KTM. KTM nggak banyak bawa hal yang baru sih, tapi mereka fokus di aero package yang baru. Dan strategi mereka ini adalah nyiapin aero package untuk bisa lebih kompetitif di paruh musim kedua MotoGP 2024. Ya masuk akal sih gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru banget. Terus yang menariknya adalah sebetulnya dari KTM ini, lihat gak sih kemarin aku sempat bikin konten juga bahwa di Ducati sejak di Qatar, di Portimao, di Austin itu juga mereka tuh punya masalah chatter atau vibration. Kalau Davide Tardozzi bilang lebih cocok dibilang vibration di bagian rear. Nah kemarin waktu di Jerez mereka tidak mengalami itu, tapi justru malah KTM yang punya masalah vibration atau chatter gitu. Nah itu perkembangan dari KTM. Kita lanjut ke pabrikan selanjutnya. Kalian juga udah tahu tentang konsesi baru kan. Nah makanya aku sekarang masuk ke apa yang dibawa dan dites di
Jerez untuk Ducati. Nah Ducati itu nggak boleh ngapa-ngapain sebetulnya karena dengan sistem konsesi yang baru yang kalian bisa lihat kontennya di Paddock Talk juga, lihat aja ya karena kalau aku jelasin lagi jadi panjang. Nah Ducati sebetulnya lebih fokus ke untuk Enea Bastianini sama Pecco Bagnaia, mereka lebih fokus cari setup untuk race. Jadi udah paling enak tuh gimana sih setupnya, mereka fokusnya ke situ. Franco Morbidelli, Jorge Martin juga kurang lebih sama ya, dia cari fokus, dia cari setup yang pas untuk race. Franco Morbidelli berhubung dia melewatkan tes pramusim semuanya, baik di Qatar, baik di Sepang juga, makanya dia akhirnya kemarin memanfaatkan tes di Jerez itu melakukan 82 lap untuk benar-benar adjust sama GP24-nya. Jadi ya itu dia bilang hari yang aku tunggu-tunggu banget nih gitu untuk bisa cobain maksimal gimana GP24. Nah sementara Marc Marquez yang menarik adalah dari Grace ini ya, mereka cari mencoba thumb brake. Jadi kalau Marc Marquez sebetulnya remnya tuh pakai katanya di kaki karena dia lebih enak. Tapi dia coba thumb brake, jadi kayak scooter brake gitu istilahnya kalau nggak salah. Nah ini digunakan sama Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Dia bilang nggak akan aku pakai sih di Le Mans nanti. Jadi aku mungkin pengen coba aja, pengen tahu aja Pecco sama Martin kenapa sih kok mereka lebih memilih pakai thumb brake. Jadi dia sekedar pengen mencoba, tapi ya explore aja. Nah sementara Alex Marquez juga cari setup, Fabio Di Gia yang kemarin juga bagus banget di Jerez Test, itu juga masih mencari setup juga. Terus Marco Bezzecchi juga, terutama di masalah brakingnya, karena engine brake-nya itu di GP23 yang kayaknya belum nyetel banget sama Marco Bezzecchi. Nah itu dari kubu Ducati. Selanjutnya kita ke Aprilia. Kalau dari Aprilia ada Raul Fernandez yang paling signifikan diajak karena baik Maverick Viñales, Alex Espargaro, Miguel Oliveira mereka udah pakai RSGP versi 2024. Jadi mereka cari setup yang pas untuk race, termasuk juga Maverick Viñales yang banyak modifikasi clutch, lever segala macam gitu. Raul Fernandez kemarin nyobain RSGP versi 2024 karena dia belum pakai yang spek 2024 nih. Dia baru nyobain kemarin. Terus responnya sejauh ini dia cukup merasa cocok, tapi belum akan dipakai di Le Mans. Kayaknya dia baru akan dapat versi 2024-nya pas nanti di paruh musim kedua, katanya Trackhouse seperti itu. Nah itu tadi adalah update singkat apa aja yang mereka cobain semua di Jerez. Gak banyak memang gitu, karena nanti akan dipakai lagi kayak KTM tuh nanti si aerofairing yang mereka siapkan untuk paruh kedua musim 2024 ini akan dicoba lagi di tes Mugello. Jadi next test itu adalah di Mugello. Nah segitu dulu Paddock Talk hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ngikutin perjalanan aku selama di Jogja weekend ini, seru banget. Mudah-mudahan tahun depan akan ada Ducati Ride S1 lagi dengan lokasi yang lebih seru lagi. Jangan lupa buat like, buat subscribe dan juga share Paddock Talk ke teman-teman kalian. Alhamdulillah sekarang udah nyampe 95.000 subscriber dan aku masih menunggu untuk pecah telur ke 100.000 subscriber supaya hadiah giveaway-nya cepat keluar. Dan nanti di Le Mans aku akan tunjukin selain t-shirtnya Pecco Bagnaia yang official, aku juga punya satu hadiah lagi. Nanti akan aku tunjukin ya. Insya Allah nanti untuk review race Le Mans akan dilakukan di studio yang baru, looknya baru pokoknya. Oke, terima kasih banyak juga buat Ducati Indonesia udah ngajak aku dan suami aku buat ikutan keseruan Ride S1 kali ini. Kita ketemu lagi di Paddock Talk minggu depan dan jangan lupa kita akan ada race di Le Mans weekend ini. Oke, sampai ketemu. Bye.